Halo teman-teman sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali dalam tips komunikasi bersama saya Muklis Anwar. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, kualitas seseorang dapat diukur atau bisa kita ketahui dari apa yang dia katakan dan bagaimana dia mengatakannya. Sekali lagi, kualitas diri seseorang itu kita bisa ukur dari apa yang dia katakan dan bagaimana dia mengatakannya. Kita bisa tahu orang ini cerdas atau tidak dari apa yang keluar dari mulutnya. Kita bisa tahu orang ini ramah atau tidak juga dari apa yang terucap oleh lisannya. Nah, bagaimana kualitas diri kita dalam berbicara? Apakah kita termasuk kualitas orang-orang yang istimewa ataukah kualitas orang-orang kebanyakan? Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kualitas seseorang itu sangat bergantung kepada apa yang diucapkannya. Kita bisa baru mengenal seseorang dan mudah menilai orang itu karena apa yang dia ucapkan. Cuma kenyataannya adalah bahwa tidak selalu kualitas status yang kita anggap istimewa pada diri seseorang tidak berbanding lurus, tidak otomatis berbanding lurus juga dengan kualitas bicaranya. Bisa saja orang itu kita lihat status pendidikannya hebat, tinggi, gelarnya banyak sekali, sekolahnya ke luar negeri di kampus-kampus yang hebat, belum tentu kualitas bicaranya juga hebat. Ada juga orang yang kualitas pendidikannya biasa-biasa saja, tapi yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang bernilai. Tapi bisa juga sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja juga tidak bernilai, atau orang yang berpendidikan tinggi juga bisa jadi bicaranya itu sangat bernilai tinggi. Seperti apa bicara yang berkualitas tinggi, bernilai tinggi itu? Nah, saya membagi kualitas manusia itu menjadi dua. Sebenarnya Anda bisa membaginya sesuai dengan pandangan Anda sendiri ya. Tapi saya membaginya paling tidak ada dua hal. Pertama adalah seorang komunikator yang istimewa. Yang kedua adalah komunikator yang merupakan orang kebanyakan. Jadi ada orang yang istimewa, ada orang-orang kebanyakan. Apa yang membedakan orang istimewa dan orang-orang kebanyakan ini adalah dari cara mereka berbicara dan apa yang dibicarakannya. Kita lihat dulu orang-orang yang berkualitas istimewa. Orang-orang yang berkualitas istimewa, kalau kita bertemu dan kalau kita berbicara kepada mereka, yang akan sering kita dengarkan adalah yang keluar dari lisan mereka adalah pengetahuan. Jadi begitu bicara dengan mereka, kita bertambah pengetahuan, bertambah wawasan kita. Kenapa? Karena yang dia ucapkan adalah hal-hal yang bernilai pengetahuan, bernilai wawasan. Atau juga yang keluar dari lisan mereka adalah ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi kalau kita misalnya dalam tempat bekerja, ada kawan-kawan kita, ada karyawan kita, ada pimpinan kita, atau siapa saja yang selalu melemparkan gagasan-gagasan, ide-ide yang brilian, atau ide-ide yang bisa memberikan solusi, itu termasuk kualitas orang yang istimewa. Jadi yang pertama tadi, yang keluar dari ucapannya adalah pengetahuan, wawasan. Kemudian juga yang keluar dari kata-katanya adalah gagasan, ide-ide. Dan yang ketiga, apa yang keluar dari lisan mereka adalah nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Pesan-pesan yang bernilai pencerahan. Pesan-pesan yang membuat hati kita tenang. Pesan-pesan yang menenangkan seseorang yang sedang bermasalah, ya kan? Apalagi yang keluar dari lisan orang-orang istimewa ini adalah juga motivasi. Dia bisa memotivasi orang lain yang sudah patah semangat untuk maju. Dia memotivasi orang-orang anak-anak muda untuk lebih berprestasi, berkembang, bisa menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih bermanfaat bagi orang lain.
dia memotivasi orang lain. Jadi paling tidak hal-hal seperti ini menjadi indikator bahwa Anda, kita semua termasuk orang-orang yang istimewa. Yang pertama ilmu, yang kedua gagasan, yang ketiga nasihat, yang keempat motivasi. Itulah kata-kata yang sering kita dengarkan dari orang-orang yang berkualitas istimewa. Kemudian bagaimana dengan orang-orang kebanyakan? Orang-orang kebanyakan adalah orang-orang yang kalau kita bertemu mereka, yang paling sering kita dengarkan dari ucapan mereka adalah gosip. Cerita tentang si ini, si itu, ini, itu. Gosip macam-macam. Dan itu dia sangat bersemangat. Dan bisa dari pagi sampai sore, berjam-jam yang diceritakan gosip-gosip aja tentang orang lain. Yang belum tentu benar. Ya kan, macam-macam cerita tentang gosip. Kalau bicara gosip, dia sangat bergairah. Atau orang-orang yang kebanyakan ini, kalau dia bicara adalah dia ingin memuji dirinya, betapa hebatnya dirinya. Meskipun dia menceritakan kebaikan, sebenarnya bukan kebaikan itu tujuan dari bicaranya. Yang dia ingin katakan bahwa betapa baiknya saya, betapa hebatnya saya, betapa berjasanya saya, betapa pintarnya saya. Meskipun bahasa yang mereka pakai adalah bahasa yang menunjukkan hal-hal yang tampak sebagai kebaikan. Ini kita perhatikan. Jangan-jangan kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Kita perhatikan cara kita berbicara. Kemudian apalagi tipe orang-orang kebanyakan ini yang paling sering keluar dari lisan mereka adalah keluhan. Tiap ketemu ngeluh, tiap ketemu ngeluh, ketemu di sini ngeluh lagi, ketemu di sana kok ngeluh lagi, gak selesai keluhan yang keluar dari mulutnya. Inilah tipe-tipe orang kebanyakan. Hati-hati kita bersahabat, berteman dekat dengan orang-orang tipe ini, orang-orang kebanyakan, karena kita akan mudah terpengaruh oleh apa yang mereka katakan. Kemudian orang-orang kebanyakan ini juga yang keluar atau yang sering keluar dari lisan mereka adalah nyinyir, ngomongin orang, iri hati, ngomongin apa sih dia itu begini-begini. Kebaikan orang pun dia katakan yang buruk. Dia selalu melihat sisi buruk dari apapun yang terjadi pada orang. Baiknya orang dia lihat buruknya. Buruknya orang dia lihat buruknya juga ya. Dari buruknya aja, dari baiknya aja bisa dia lihat buruknya, apalagi dari buruk orang. Yang dia katakan buruk aja. Yang dia tulis di sosmed, komen buruk aja. Statusnya buruk aja. Jadi yang keluar dari lisannya dan perwakilan lisannya itu kata-kata juga sesuatu yang buruk, nyinyir. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus kita hindari. Jadi kalau kita mau tahu kualitas diri kita koreksi diri kita. Kita perhatikan, aku ini termasuk orang istimewa atau orang kebanyakan. Kalau yang keluar dari lisan kita itu selalu memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan, meskipun belum tentu diterima, tapi yang keluar adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang berusaha untuk memberikan solusi bagi orang lain, itu sudah termasuk orang istimewa. Yang ketiga yang keluar adalah nasihat. Meskipun kita sendiri belum tentu orang yang sangat baik, tapi tidak ada salahnya kita memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang, sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Ya, kan tidak harus kita jadi orang baik dulu untuk bisa menasihati orang lain. Tapi tanda orang yang baik adalah dia menasihati orang lain. Ya, sehingga dengan demikian nanti dia terpacu untuk menasihati dirinya sendiri. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang istimewa adalah apa yang keluar dari lisannya selalu memotivasi orang lain, memotivasi sahabatnya, memotivasi adik-adiknya, memotivasi siapa saja orang-orang yang sudah putus asa, sudah kecewa, dibangkitkan lagi, dimotivasi lagi. Sehingga mereka maju dan berkembang. Jadi orang-orang istimewa yang keluar dari lisan mereka adalah bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kehebatan dirinya, tapi memberikan manfaat bagi siapapun. Memberikan kebahagiaan bagi siapapun. Jadi orang yang mendengarkan itu bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya dengan hal-hal yang baik, dan gembira hatinya, tenang perasaannya, membuat dirinya maju dan berkembang lebih baik. Membuat orang lain maju dan berkembang lebih baik. Sebaliknya, orang-orang kebanyakan adalah kata-katanya itu, keluar kata-katanya adalah kata-kata yang nggak penting, kata-kata nggak bermutu, kata-kata yang hanya membuat kita semakin resah, semakin kecewa, semakin menimbulkan pertikaian, permusuhan, perpecahan. Itu tipe orang-orang kebanyakan. Yang kedua, dia bicara tentang kehebatan dirinya. Setiap bicara kayak dirinya aja yang paling pintar, paling jago,
paling berjasa, dan paling yang semua berorientasi hanya kepada dirinya. Nyinyir, nggak bisa lihat orang sukses, nggak bisa lihat orang apa, semua dibicarakan keburukannya. Inilah tipe manusia kebanyakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Sekali lagi, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang istimewa atau orang-orang kebanyakan? Caranya mudah. Perhatikan apa yang keluar dari bicara kita. Apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya. Demikian tips komunikasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ini bermanfaat, rasanya penting untuk kita share. Silakan kita share dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.